Shalom, semangat pagi Bapak Ibu. Matius pasal 12 ayat yang ke-20. Buluh yang pecah tidak akan dia patahkan, dan sumbu yang pudar tidak akan dia padamkan, sampai dia menjatuhkan penghakiman sebagai kemenangan. Apa yang tertulis di kitab Mattityahu atau Matius pasal 12 ayat 20 tadi merupakan bagian dari nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesayahu atau Yesaya. Tertulis di kitab Yesayahu pasal 42 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan ajak kita untuk membaca secara keseluruhan. Yesayahu pasal 42 ayat 1 sampai dengan 5. Lihatlah hambaku, aku akan menopang dia yang terpilih, yang padanya jiwaku berkenan. Aku menaruh rohku atas dia, dia akan menunjukkan keadilan kepada bangsa-bangsa. Dia tidak akan berteriak ataupun mengangkat suara, atau menyebabkan suaranya terdengar di jalan. Buluh yang pecah tidak dia patahkan, dan sumbu yang memudar tidak dia padamkan. Dia akan menerbitkan keadilan demi kebenaran. Dia tidak akan gagal atau menjadi remuk sampai dia menegakkan keadilan di bumi, dan pulau-pulau akan menanti-nantikan Torahnya. Bapak Ibu Saudara, Mattityahu memahami bahwa hamba yang disebut dalam kitab tadi, Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai dengan 4 tadi, adalah Yeshua HaMasyiah. Tuhan Yesus menggenapi secara sempurna melalui pelayanannya serta karyanya ketika ada di dunia ini. Dia adalah hamba Yahweh, dia hamba Elohim yang membuat bulu yang pecah tidak akan dipatahkan, dan dialah yang membuat supaya sumbu yang pudar itu tidak akan dia padamkan. Dan kalau kita mencermati tadi karya Tuhan, pelayanan Tuhan Yeshua HaMasyiah di dunia ini, maka kita akan dengan jelas, dengan gamblang melihat bahwa sungguh-sungguh apa yang dituliskan dan disampaikan oleh Yesayahu, dinubuatkan olehnya itu tergenapi di dalam diri Yeshua HaMasyiah. Di kitab Mattityahu atau Matius pasal 12 ayat 15 sampai dengan 17, saudara bisa baca di sana, diceritakan bahwa Tuhan Yeshua HaMasyiah menyingkir ketika menyadari ada orang-orang Farisi hendak melenyapkan dia. Kemudian dia menyembuhkan banyak orang yang mengikutinya saat dia menyingkir. Dan Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka, orang-orang yang disembuhkan tadi, tidak membuat dia kentara. Artinya supaya dia tidak bicara kepada banyak orang. Dan itu menggenapi apa yang tertulis di ayat 2 tadi, dari kitab Yesayahu pasal 42. Saya akan bacakan lagi. Dia tidak akan berteriak ataupun mengangkat suara, atau menyebabkan suaranya terdengar di jalan. Ada saat-saat di mana suaranya tidak ingin didengar di jalan, yaitu ketika dia sudah menyembuhkan banyak orang, dia mengajar, tetapi dia berpesan kepada orang-orang yang disembuhkan supaya tidak membuat Yeshua kentara di banyak orang. Dia menyembuhkan orang, membuktikan bahwa Tuhan Yesus tidak akan mematahkan harapan orang-orang yang sakit tersebut. Dia tidak akan mematahkan harapan kehidupan orang-orang yang datang kepadanya, yang mengikuti dia. Saya yakin saudara, orang-orang yang sakit, yang putus asa, yang mereka sudah menunggu waktu yang cukup lama, mereka sudah berobat kemana-mana tetapi tidak kunjung sembuh. Mereka ini nyaris hilang harapan. Mereka mungkin sudah tidak berani lagi berharap untuk bisa sembuh. Harapan kesembuhan mereka, harapan kesembuhan kehidupan mereka sudah sepertinya nyaris tidak ada lagi. Namun saat mereka datang kepada Yeshua, harapan itu ternyata tidak sampai putus tadi. Ibarat buluh yang pecah tidak akan dipatahkan oleh Tuhan Yeshua. Ibarat sumbu yang sudah memudar, yang sudah hampir habis,
yang sebentar lagi padam, Tuhan tidak memadamkannya, tetapi membuatnya menyala kembali. Itulah apa yang terjadi di dalam kehidupan di masa pelayanan Tuhan Yesus Hamasia. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberikan mereka kemenangan. Siapapun orang yang datang kepadanya, yang berharap kepadanya, Tuhan Yesus membuat harapan mereka bisa muncul kembali. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang saudara alami, apapun yang saudara rindukan, barangkali ibaratnya seperti buluh yang pecah, yang sebentar lagi patah, barangkali juga bisa diumpamakan seperti sumbu atau lilin atau lampu yang sebentar lagi akan padam. Mari datang kepada Tuhan Yesus Hamasia, dengarkan apa yang Dia sampaikan, lakukan apa yang Dia kehendaki, dan saya percaya kalau Tuhan menghendaki maka harapan-harapan kita tidak akan hilang. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan apa yang kita harapkan. Memang tidak semua harapan kita itu tercapai, saudara. Tetapi saya berdoa supaya harapan-harapan saudara yang baik, harapan-harapan saudara yang benar, yang tidak bertentangan dengan sabda Tuhan, maka Tuhan menggenapinya. Bulu yang pecah itu tidak akan Dia patahkan. Sumbu yang pudar, yang nyaris mati itu tidak Dia padamkan, tetapi Dia hidupkan kembali oleh karena kasih dan kuasa-Nya. Salam semangat Bapak Saudara semua. Tuhan Yesus Hamasia memberkati kita semua. Amin. Haleluya.